global itu? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan nitrogen oksida N2O. Gas-gas ini menahan panas di atmosfer, menyebabkan perubahan iklim yang signifikan, seperti naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan gangguan ekosistem. Penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Teori awal abad ke-19, Joseph Fourier pada tahun 1824 dan Savante Arrhenius pada tahun 1896 mengusulkan bahwa atmosfer bumi dapat menangkap panas matahari dan peningkatan karbon dioksida dapat meningkatkan suhu bumi. Dua bukti ilmiah mulai bermunculan pada abad ke-20. Guy Callendar pada tahun 1938 dan Charles Kelling pada 1958 menemukan bahwa suhu global meningkat dan menghubungkannya dengan peningkatan karbon dioksida. 3. Pemanasan global menjadi isu global pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Para ilmuwan memperingatkan bahwa aktivitas manusia bisa menyebabkan perubahan iklim yang signifikan. IPCC dibentuk oleh PBB pada 1988 dan protokol Kyoto ditandatangani pada 1907. Global 2004. Tahun 2004 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat secara global, dengan suhu rata-rata global mencapai 1,54 derajat Celcius di atas rata-rata suhu pada periode pra-industrial. Sejak saat itu, pemanasan global menjadi isu utama dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Sekarang dampaknya semakin nyata, seperti cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan cairan es di kutub. Penyebab pemanasan global. Apa sih penyebabnya? Pemanasan global itu terjadi karena peningkatan gas rumah kaca di atmosfer yang bikin suhu bumi naik terus. Ada beberapa penyebab utama nih. Emisi gas rumah kaca karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dinitrogen oksida NO2 dari pupuk pertanian dan industri. 2. Penggunaan hutan, pohon menyerap CO2. 3. Industri dan pabrik, banyak industri pakai energi dari bahan bakar fosil, plus limbahnya juga nyumbang polusi. 4. Transportasi, kendaraan bermotor yang pakai bensin atau solar juga banyak menghasilkan CO2. 5. Limbah dan konsumsi berlebihan. Dari dampak positif, adanya keseimbangan iklim yang lebih baik di berbagai wilayah dunia, pertumbuhan tanaman yang lebih baik di beberapa wilayah, musim semi yang lebih panjang dapat meningkatkan produksi pertanian, pencairan dataran es di kutub dapat membuat transportasi laut lebih luas, tumbuhan dapat menerima lebih banyak karbon dioksida yang mereka gunakan untuk fotosintesis dan memproduksi oksigen. Juga kematian lebih sedikit di musim dingin, terutama di kalangan kelompok rentan seperti manula. Lalu selanjutnya ada dampak negatif, adanya kerusakan persediaan air melalui banjir dan kekeringan, gangguan pertanian oleh kebakaran hutan dan perubahan periodisitas musiman, hilangnya habitat beruang kutub, pengasaman laut yang dapat didestabilisasi rantai makanan di seluruh samudra, kenaikan permukaan air laut, pertumbuhan lebih lanjut dari zona laut yang miskin oksigen. 3. Dampak pada ekonomi. Pemanasan global dapat berdampak negatif pada ekonomi global, terutama pada sektor pertanian, pariwisata, keuangan, dan industri. Pertama, dampak pada sektor pertanian. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko gagal panen, menurunkan kualitas hasil pertanian, dan meningkatkan biaya produksi. Yang selanjutnya ada dampak pada sektor pariwisata. Perubahan iklim dapat mengubah pola cuaca, seperti peningkatan tingkat suhu dan intensitas cuaca yang ekstrim, yang dapat mengganggu destinasi wisata. Yang selanjutnya ada dampak pada sektor keuangan. Risiko terkait iklim seperti kejadian bencana alam yang semakin sering dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Yang selanjutnya ada dampak pada sektor industri. Peraturan ketat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan transisi ke energi terbarukan mengubah dinamika bisnis. Solusi untuk menghadapi dampak pemanasan global, pergeseran ke sumber energi yang bersih dan berkelanjutan, perubahan ke dalam pola hubungan ekonomi, kebijakan yang proaktif dalam pengelolaan risiko iklim, membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius dari tingkat praindustri, melakukan investasi kumulatif pada proyek hijau. Cara mengatasi. 1. Cara menyikapi dan menanggulangi adalah pemanasan global sebagai berikut.
konservasi lingkungan, menggunakan energi alternatif, daur ulang, dan efisiensi energi. Edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. 2. Pencegahan pemanasan global yang dapat dilakukan oleh siswa adalah sebagai berikut. Hemat energi. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan penghematan energi di lingkungan sekolah. Bijak menggunakan transportasi, peduli sampah, menanam pohon. 3. Cara mengatasi pemanasan global sesuai kesepakatan dunia internasional sebagai berikut. Menghemat listrik, mengurangi penggunaan plastik, edukasi dan kesadaran lingkungan, mendorong transportasi ramah lingkungan, mendorong penggunaan energi terbarukan. Jadi kesimpulannya, pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi akibat aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca. Dampaknya luas, dari cuaca ekstrim hingga naiknya permukaan laut. Diperlukan aksi nyata seperti pengurangan emisi dan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasinya.